Terima kasih Ketua atas perhatian dan berkelasnya Ketua. Jangan pantun dulu kita. War on drug for humanity. Berkelas. Saya melihat kalimat huhanya itu menangkap para pemain narkoba. Itu artinya ya. Pak Ketua, terima kasih atas kesempatan pertama yang diberikan ke saya. Saya sangat mengerti sekali bahwa lembaga ini lembaga yang sangat penting dan urgent karena ini penyakit masyarakat yang sangat dominan saat ini. Apalagi di lapas-lapas, Pak. Kalau bisa kerjasama dengan lapas ini seriuslah. Dan saya berharap di bidang pencegahan harus banyak cara dalam bekerjanya. Ketua BNN yang saya hormati Pak Suyudi, tadi sudah dikasih ungkapannya begitu indah dari Ketua, begitu Bapak turun ke lapangan begitu indah dengan gaya khasnya. Saya pikir sering-sering Pak turun Pak kayak gitu. Dan kalau bisa ditembak aja Pak, jangan pakai basa-basi. Kalau memang benar dia adalah bosnya pengedar, tapi harus sesuai undang-undang. Ya, saya mengerti Pak, fokus utama operasional strategi BNN ini pencegahan. Pak Mutakin ya, Pak pencegahan. Siap Pak Kiai? Ini saya manggilnya Pak Kiai beliau ini. Ya, pemberantasan, rehabilitasi dan pemberdayaan. Ini memang tugas berat dan saya kalau lihat seragamnya ini korsanya pas. Muka-muka kayak pejabat-pejabat dubes nih kelihatannya ya. Deplu, tapi ternyata mencegah narkoba ya. Bergaya juga ya. Nah, jadi memang itu menarik sekali. Selanjutnya Ketua, saya begitu dengar ada permohonan anggaran 1,4 lah, gampangnya simpelnya saya ngomong. Dukung aja Pak, kasih kesempatan. Ya. Pak, kalau Pak Habibur Rahman itu dengan mitra sebagai ketua tidak ada Pak yang ditolak Pak, apalagi BNN ini. Ya, jadi saya berharap dengan kepemimpinan Pak Suyudi ini bisa lebih berkelas menangkap narkoba di Republik Indonesia ini Pak. Ya, siang-siang minum es boba sambil rebahan di dalam kamar. Jangan lelah untuk berantas narkoba, sikat jaringannya sampai ke akar-akar. Saya jujur bangga ya. Ini prestasi, tapi ingat Pak, ada yang menyakitkan. Kok ada BNN makin banyak pemain narkobanya Pak? Ini perlu diperhatikan. Ya, sikat Pak habis pemain narkoba ini. Dan jaringan di lapas itu Pak mengerikan. Ya, mengerikan dan harus benar-benar cari induk pemainnya di dalam. Saya ketemu orang yang pengalaman di lapas. Bohong itu kalau tidak ada, dan sandiwaranya itu cantik sekali Pak. Silakan kerjasama dengan lapas. Jika dilihat di paparan slide 8 dan 9 Pak, capaiannya sangat bagus, ada 723 operasi penindakan. Mana penindakan? Pak siapa? Masya Allah. Ya, penindakannya harus sering tampil Pak. Ya, dan hasilnya nggak main-main. Ada 63 jaringan narkoba yang digulung. Ya. Saya kira ini patut diapresiasi, plus lah sedikit buat beliau-beliau ya. Namun di sisi lain Pak, kita harus waspada ya. Apalagi ya di slide tersebut dilaporkan ada 56 jaringan narkoba internasional. Jadi internasionalnya bermain Pak di Indonesia. Emang makanan empuk Indonesia ini ya. Jadi ini adalah pertanda Indonesia sedang disasar sebagai market narkoba internasional. Apalagi di situ dipaparkan bahwa jumlah yang disita nggak main-main ya. Seperti sabu sampai 4,01 ton. Ton Pak, nggak main-main Pak ya. Ganja lebih dari 2 ton. Ini jumlah yang sangat besar. Saya nggak tahu besar nggak tuh Pak menurut Bapak? Besar ya. Saya belum lihat nih pemain-pemain yang ditangkap, yang ditampilkan di TV mukanya itu di jambreng gitu, kalau bahasa Betawi di jembreng mukanya gitu. Kalau perlu, kalau kelihatan pemainnya jangan ada kong kali kong Pak.
hukum mati dan lihatkan di TV gitu. Ya. Kita ini kadang-kadang suka basa-basi dengan pemain-pemain yang begini nih. Janganlah, ya. Ini jumlah yang sangat besar Pak kalau angka-angka tadi. Belum lagi ada Clandestine Laboratory yang ditemukan di Cisauk, ya. Ini menambah kuat pernyataan bahwa Indonesia sedang darurat narkoba. Saya nggak bilang enteng nih di Indonesia. Darurat narkoba Pak. Ya. Jadi saya melihat ini harus serius benar kita. Dan pahala Pak. Menghancurkan kerusakan masyarakat ini pahala besar Pak. Ibadah ini. Lebih dari yang lain lembaga ini Pak. Tapi begitu Kang Kolekong, dosa juga paling gila Pak. Ya jangan main-main. Jadi seriuslah. Pertanyaan kami Pak. Strategi besar BNN saat ini lebih menitik beratkan pada pendekatan penindakan, supply reduction, ya, atau pencegahan dalam rehabilitasi, demand reduction. Dan apa dasar pengambilan kebijakan tersebut, Pak? Tolong kami dijelaskan apa dasarnya. Dan bagaimana BNN mengukur keberhasilan kebijakan P4GN secara substantif, ya. Bukan hanya dari jumlah kasus yang diungkap. Tetapi Pak, penurunan prevalensi dan dampak sosial di masyarakat, tolong kami diberikan penjelasan. Di kampung saya Pak, di Dapil maksud saya, di Kalsel, ngeri Pak. Di pinggir-pinggir jalan dan obatnya itu udah aneh-aneh. Obat yang murah-murah, apalah nama-nama Zenit lah, apalah nggak tahu saya lagi. Lem juga main juga Pak. Di daerah tambang lebih gila lagi Pak. Karena dia kalau lelah capek apa semua, itulah ya. Yang perlu diperhatikan juga Pak, high class Pak. High class juga banyak yang bermain beginian karena banyak uang. Kelasnya udah beda. Mungkin udah heroin dia. Kemudian saya melihat di halaman 42 Pak, ada usulan tunggal yang sangat besar yaitu sarana drug signature analysis. Senilai 55,74 miliar. Ini hampir menyerap 93% dari total anggaran bidang laboratorium. Ya. Mohon penjelasannya Pak. Apakah alat ini mampu mendeteksi profil jaringan sindikat internasional secara otomatis Pak? Dan apakah alat ini sudah mampu mengidentifikasi varian new psychoactive substances NPS terbaru yang masuk ke Indonesia? Dan apakah laboratorium seperti ini dapat mendeteksi bahaya whipping N2O untuk efek euforia? Nah, tabung ini kayaknya lebih ngetren Pak di kalangan remaja. Jadi yang begini-begini nih remaja-remaja juga masalah whipping ya, bermain. Dan semakin di daerah Pak makin gila Pak. Ya, apalagi di penjara. Ya. Nah, kayaknya perlu ada penindakan tegas karena sangat membahayakan. Saya enggak tahu ya. Saya berharap di BNN ini dalam mengambil tindakan tetap sesuai dengan aturan dan undang-undang Pak. Tapi ketegasan itu harus ditampilkan Pak. Dalam Quran Pak, kalau dalam menghukum seseorang yang sifatnya mujrim, yaitu narkoba, pembunuhan dan sebagainya Pak, itu di samping maaf ya, ini kalau menurut kacamata Quran, itu dipotong palanya, dipajang 3 hari berturut-turut. Nah kita ini bagaimana cara bikin jerah? Saya nggak menyuruh pakai cara aturan itu. Tapi cobalah Pak, kalau ada yang kayak begitu tuh tunjukkan di publik. Ya, jangan sampai kita terlalai dengan hal-hal yang seperti ini. Pak Ketua, saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Semoga tim dari BNN ini bisa berjalan dengan baik dalam bekerja yang sangat amal jariah Pak. Ya.